Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi para mahasiswa di Universitas Jember, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu terkait dengan asistensi mengajar internasional atau yang biasanya kita kenal dengan ASJAR, yang tahun ini telah sukses dilaksanakan di Thailand. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD MPD. Beliau adalah Kepala KKPLP FKIP Universitas Jember. Dan yang kedua, yaitu adalah mahasiswi peserta program ASJAR Internasional, yaitu di sini ada Mbak Kamilah Paskayuna Nurmalika. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang Pak Iwan dan Mbak Kamilah. Selamat siang. Oke, mungkin bisa kenalan lebih dahulu ya, mungkin dari Pak Iwan kemudian Mbak Kamilah. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD MPD, yang menjadi Kepala Laboratorium KKPLP FKIP Universitas Jember. Dan nanti ketika mahasiswa banyak melaksanakan praktek mengajar, nanti akan ke laboratorium KKPLP. Oke, terima kasih Pak. Silakan Mbak. Saya manggilnya Mbak Kamila atau Mbak Ayu enaknya ya? Mbak Kamilah aja enggak? Oh, Mbak Kamila. Oke. Selamat siang semuanya. Nama saya Kamilah Paskayuna Nurmalika. Saya mahasiswa dari Pendidikan Matematika FKIP UNED. Sekarang angkatan 2022. Dan kemudian saya merupakan peserta ASJAR Internasional dan sekaligus koordinator ITAT ini. Atau ITAT itu adalah International Teaching Assistants in Thailand. Oh, ada komunitasnya berarti di sana ya Mbak ya? Bukan Bu, itu apa tuh nama namanya? program. Oh, nama ASJAR Internasional yang ke Thailand, khusus ke Thailand aja. Jadi namanya ITAT. Namanya ITAT. Wah, itu di awal udah bikin penasaran ya. Nah, kita gali lebih dalam lagi ya dengan Pak Iwan dan juga Mbak Kamila. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama mungkin ya Pak Iwan ya, untuk mengawali gitu ya. Nah, mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan nih ya terlebih dahulu kepada ini ya teman-teman podcast CPL gitu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan program ASJAR gitu Pak Iwan? Silahkan. Nah, ini yang penting ya saya kira untuk mahasiswa FKIP, yang mana ASJAR ini merupakan asistensi mengajar. Nah, ini merupakan program unggulan dari FKIP sebagai bagian dari program pembelajaran di luar kampus untuk mahasiswa FKIP. Nah, yang mana program ini tentunya sangat penting Bu Raffi, untuk membekali mahasiswa bagaimana mengajar yang baik, kemudian menjadi guru yang profesional, dan tentunya ini nanti akan mendukung dari profesi guru yang adik-adik dari FKIP Universitas Jember untuk menjadi guru yang sudah siap bekerja ketika sudah melaksanakan program ASJAR yang menjadi unggulan di FKIP. Itu Bu kira-kira yang penting. Oke, nah ini kan internasional gitu ya Pak. Emang kita kan ini ya di tahap-tahap memang mau menuju ke World Class University ya, sesuai dengan visi yang ada di Universitas Jember begitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira kegiatan ini itu sudah lama dilakukan atau memang baru-baru ini Bapak? Mungkin yang terkait dengan ke Thailand ini begitu. Silahkan. Ya, jadi ASJAR ini memang untuk yang pertama ada dua Bu Raffi ya. Yang dari skup nasional lokal ya, misalnya di Jember, kemudian di sekitar Kabupaten Jember, di Situbondo atau Bondowoso, kemudian ada yang Lumajang atau Banyuwangi. Nah, ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah asistensi mengajar internasional. Nah, ini ada di negara Malaysia, ada kemudian di Thailand. Oh, ada mitranya Malaysia dan Thailand. Mitra Malaysia dan Thailand. Nah, ini nanti kami akan buka juga secara bertahap dan pastinya akan update ya di website Lab KKPLP maupun IG yang nanti bisa dilihat di bawah di ya. Instagram. Instagram ya. Nah, untuk program dari asistensi mengajar ini sebenarnya sudah lama Bu Raffi ya. Jadi mulai sebelum saya menjadi kepala laboratorium itu di sekitar tahun 2017. Nah, dari yang kepalanya dulu Bapak Slamet, kemudian Bu
Rifati, kemudian saya terus berlanjut sehingga harapannya dengan Asjar kemudian ada mitra baik nasional betul. ya maupun internasional. Nah, ini memberikan potensi mahasiswa punya mengembangkan ya dari proses mengajar di kelas yang nantinya akan menjadi seorang guru. Itu Bu Rafi, ada 2 jenis yang Ya, utama. betul, ada 2 jenis. Nah, kan ada 2 jenis nih ya. Kira-kira kenapa nih Mbak Kamila kok lebih tertarik yang internasional gitu ya? Tadi kan ada nasional, internasional. Oke, silakan Mbak. Kalau menurut saya pribadi ya Bu, kenapa saya memilih internasional? Karena di internasional itu terbuka banyak kesempatan baru Bu. Yang pertama yaitu pengalaman baru tentunya. Kalau di Indonesia kebetulan saya beberapa kali pernah mengajar di sebuah sekolah Indonesia, jadi sepertinya saya sudah mengerti Bu untuk kondisi sekolah di Indonesia. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih kalau di luar negeri, apalagi kita Asjar ini kan mengajar ya Bu. Nah, kalau mengajar di luar negeri itu bagaimana sih bedanya sama yang di Indonesia berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua tentunya saya juga ingin punya kenalan-kenalan dan teman-teman baru dari mancanegara Bu, karena ternyata setelah saya berangkat ke Thailand kemarin, teman saya bertambahnya bukan hanya dari Thailand ternyata Bu, tapi ada juga dari benua Afrika waktu itu Bu. Oh, Karena ada yang dari benua Afrika. iya Bu, karena guru di sana itu ternyata juga ada yang dari Filipina, ada yang dari Afrika seperti itu Bu. Jadi kita juga menambah koneksi dan kenalan-kenalan baru seperti itu Bu. Karena itu saya milih di internasional Bu. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, berarti kan harus ada prepare gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih gitu ya syarat bagi mahasiswa gitu ya biar bisa mengikuti program Asjar ini? Silahkan Pak. Nah, jadi kebetulan Bu Rafi ini kita sudah ya di bulan September 2025 kita buka sudah ya untuk adik-adik FKIP yang punya minat untuk mengajar, asistensi mengajar di internasional, khususnya di Thailand. Nah, kami buka di tahun 25 ini sehingga harapannya nanti ada proses seleksi Bu, ya nanti kita jelaskan lebih dalam. Dan ada di proses tahun seleksi. di tahun 2026 nanti pelaksanaannya di bulan Mei atau Juni. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik ya untuk dari mahasiswa FKIP. Nah, untuk syarat-syaratnya sebenarnya untuk yang tahun ini jadi minimal mahasiswa itu semester 5 Bu. Kalau untuk yang internasional. Iya, Jadi semester ada 5. dua, ya. Oke, berarti sama dengan Asjar yang kementerian yang tahun. Iya. Nanti kita ada beda Bu dari nasional maupun internasional itu ada perbedaan. Persyaratannya berbeda. Persyaratan, ya. Oke. Untuk yang internasional kami fokuskan minimal semester 5, kemudian juga harus juga rekomendasi ketua program studi. Oke, berarti ada rekomendasi ya. Ya, jadi kan semua harus diketahui juga oleh prodi. Ya, jangan nanti tiba-tiba hilang adik. Tiba-tiba, nah mana ini? Misalnya Mbak Kamila kemana kok nggak ada? Iya, Nah, nggak itu. masuk gitu ya. Tiba-tiba di luar negeri 2 bulan gitu. Nah, itu kemudian juga mengupload lembar hasil studinya selama studi di-upload, kemudian juga kesediaan nanti pembiayaan. Nah, nanti kita jelaskan juga Bu Rafi apa fasilitas yang kita berikan dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sehingga nanti punya persepsi yang sama sehingga kita bisa lakukan ini dengan lancar dan timelinenya ya terutama terutama itu yang kira-kira harus dilakukan Bu Rafi. Oke, nah itu tadi terkait dengan dokumen nih. Nah berarti nanti kan tadi katanya ada proses seleksi gitu ya. Nah nanti mungkin bisa diceritakan nih ya dari Pak Iwan dulu proses seleksinya seperti apa dan yang dialami oleh Mbak Kamila langsung nanti bisa sharing-sharing. Oke, silahkan Pak Iwan dulu. Ya, jadi kami dari Laboratorium KKPP selalu mendukung dan melayani mahasiswa yang ingin mengajar atau asistensi mengajar internasional. Yang mana untuk di peran dari KKPLP ini cukup krusial juga. Yang pertama menjadi penanggung jawab teknisnya Bu ya Bu Rafi. Kemudian ada tahap seleksi, kemudian ada seleksi wawancara, kemudian juga nanti administrasi berupa paspor, kemudian perizinan sekretariat negara. Yang kan harus ada setbacknya juga. Iya harus ada Bu. Kemudian juga pengiriman ya nanti untuk proses di sana dan tentunya kami dan mitra yang ada di luar negeri di Thailand sudah ada MOU atau kesepahaman ya. Betul. Dan tentunya dari KKP terus memonitoring ya
nanti setiap 2 minggu kami lakukan Zoom meeting, apa Ya. yang kendala dan gitu. yang perlu kita lakukan, strategi yang nanti kendala apa yang dialami oleh mahasiswa, dan tentunya juga ada penarikan, yaitu penutupan dari kegiatan tersebut dari lab KKPLP, Bu. Oke, silakan Mbak Kamila mungkin bisa nambahkan nih Oke. pengalamannya. Terima kasih Bu Raffi. Jadi kalau dari pengalaman saya, yang pertama itu kita kalau ingin mendaftar itu menghubungi kontak person yang ada di pamflet, itu menghubungi Pak Ponco. Itu juga salah satu tim dari Ya, KKPLP nggih, tim. Pak? Nah, kemudian kita konfirmasi ke kaprodi masing-masing untuk mengikuti Asjar Internasional ini, karena setiap mahasiswa kan memerlukan berkas untuk surat rekomendasi kaprodi seperti itu. Nah, kemudian untuk seleksinya sendiri ada 2, yaitu seleksi berkas dan seleksi wawancara. Setelah kita mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian submit ke Google Form, setelah itu kita akan diundang ke sebuah grup yang isinya pengumuman mengenai jadwal wawancara seperti itu, Bu. Nah, untuk wawancara sendiri, setelah kita mendapatkan wejangan dari Pak Dekan, juga dari Ketua KKPLP, kita akan dibagi ke ruangan-ruangan untuk melakukan wawancara secara bergantian. Nah, kemudian beberapa hari setelah tes wawancara akan keluar hasil nilainya dan nama-nama siapa saja yang lolos, seperti itu, Bu. Oke, berarti mulai dari administrasi, wawancara itu semua prosesnya itu ada di lab KKPLP Iya, berarti nggak, Pak? pendampingan, Berarti ya. kalau dari yang Thailandnya nggak ada ya, berarti udah ready ya, kita kirim gitu Iya. berarti ya. Oke, berarti secara internal gitu ya, Iya, Bu. proses seleksinya. Izin menambahkan, Oh Bu, iya, untuk koordinasi dengan pihak Thailand itu, setelah nama-nama anak ini lolos, kita Mhm. ada koordinasi 2 kali melalui Zoom dengan pihak koordinator yang ada di Thailand. seperti itu. oh ada yang dari Thailand, oke. Jadi kita mendiskusikan seperti kegiatan apa saja yang akan dilakukan, terus Mhm. nanti untuk pembagian sekolahnya bagaimana, itu Mhm. kita ada koordinasi dengan pihak Thailand melalui Zoom. Tapi setelah nama-nama anak yang lolos, siapa seperti itu. Oke, setelah di pengumuman tadi ya dari seleksi wawancara itu. Nah, mungkin bisa diceritakan langsung aja ya Mbak ya, kira-kira pengalaman mengajar di Thailand itu seperti apa? Silahkan. Jadi untuk pengalaman ITAT tahun ini, kita berangkat 20 anak, Bu, dari FKIP ke Thailand bersama-sama. Nah, di sana 20 anak ini dibagi menjadi kelima sekolah. Sekolah. Ada 5 sekolah? Iya, Bu. Ada berapa banyak Pak kemarin mahasiswanya? Ada 20 ya, Enggak, ada 20, 5 Ada 20, berarti sekolah, dibagi ya. menjadi Lima. dipecah ke 5 sekolah Iya, itu tadi. disebar Oke. ya, Bu, di sana. Sebar, oke. Nah, saat itu kita dipisah menjadi 2 provinsi, Bu. Ada provinsi Oh, Songkhla dan iya. Patalung. Nah, yang di Patalung ini hanya 6 anak, tapi di sana 3 sekolah. Jadi setiap sekolah 2 anak 2, saja. oke. Ya. Nah, untuk yang di Songkhla sendiri itu ada 2 sekolah. Yang pertama Santiwit dan satunya itu Sengtam. Di Sengtam ini anaknya cuma 2. Nah, sisanya yang 12 itu di Santiwit semua, Bu. Nah, karena kenapa kok 12 anak banyak sekali di Santiwit seperti itu? Karena Santiwit ini merupakan sebuah yayasan gitu, Bu. Jadi ada jenjang TK yayasan, sampai oke. diploma gitu. Oh iya ya, berarti jadi langsung di sana gitu ya Pak Iya. yayasan ya, Iya. STK, SD, TK, SMP, SMA juga. Ada SMA juga, Bu. Bahkan di situ juga ada panti asuhan anak yatim, Bu. Oh, Ya, di jadi sana kita- ya? Iya, di Santiwit ini kita punya banyak program, Bu, karena ada anak yatim itu, jadi kita bisa mengadakan kegiatan dengan anak yatim, juga bisa mengadakan dengan anak-anak asrama, juga dengan anak-anak sekolahan yang ada di sana. Iya, gitu. pasti full ini ya, Iya. activity lah di sana. Lu berarti Mbak Kamila kebetulan di yang Santiwit. Santiwit. Oh alah, tapi untungnya ada 12 itu tadi ya, 12 jadi bisa orang. lebih ringan lah kegiatannya. Iya. Wah menarik sekali tuh ya, selama 2 bulan. Nah kira-kira apa nih Mbak tantangan terbesar? Ya pasti kan ada kayak Betul. gimana gitu ya, Ya, namanya di budaya negeri mungkin orang ya. ya. Pasti kan ada sesuatu hal inilah Baik. gitu. Silakan. Tantangan yang paling besar yang kami rasakan itu, Bu, yang utama adalah bahasa, Bu. Hmm. Jadi meskipun kami itu diletakkan di Thailand Selatan yang mayoritas itu kebanyakan orang Melayu, tapi di provinsi saya, Songkhla dan Patalung itu udah mayoritas tidak menggunakan bahasa Melayu lagi, Bu. Jadi hanya orang-orang tua yang sudah sepuh saja yang bisa Melayu, tapi sudah mulai luntur gitu, Bu, bahasa Melayunya. Nah, jadi alternatifnya kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris untuk bersama guru-gurunya.
Oh, Nah, kalau tetap- gurunya kan ini ya, masih fasih ya. bisa gitu, Pasti. meskipun sedikit-sedikit misalnya tidak sesuai grammar gitu, tapi kan Iya, tapi kan saling masih- mengerti. ya, masih bisa berkomunikasi. Iya. Nah, untuk dengan murid-murid ini Bu, apalagi kan ada yang mengajar TK juga Bu. Mm-mm. Nah, itu kan tidak mungkin kita Iya. berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan anak TK atau SD gitu. Bahkan SMA pun mereka masih kurang mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oh. Jadi dari kami itu belajar bahasa Thailand sedikit-sedikit. Kalau sudah memang tidak paham sama sekali, kita dibantu teknologi Google Translate seperti iya, itu, Bu. kayak itu biasanya. Ya, jadi tantangan terbesarnya itu bahasa. Tapi alhamdulillahnya meskipun dengan bahasa ini kita sedikit terkendala, dengan bahasa tubuh itu kadang kita bisa Iya, mengerti, betul. Bu. Ya. Apa sih maunya gitu ya. Betul. Oke, wah keren banget. Nah, kira-kira di sana makanannya gimana nih, Mbak? Cocok nggak? Kalau menurut saya makanan itu kan sebenarnya selera pribadi ya, Bu. Kalau saya cocok-cocok aja, Bu, karena saya juga suka kecut-kecut. Nah, Oh, di sana masak nggak di sana ya? tidak, Bu. Di sana asrama saya itu ada kan sama anak panti asuhan. Jadi ada ibu dapurnya yang memasakkan setiap hari Oh, gitu. gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain yang di Patalung dan Sengtam itu juga ada kantinnya masing-masing. Iya, oke. Nah, kalau teman-teman kebanyakan tuh tidak cocok, Bu, karena kan masam-masam semua Bu, Iya, masakan memang. Thailand itu. Jadi ya kadang-kadang mereka beli nggak makan yang di ibu dapur, tapi beli misalnya nasi kayak nasi biryani kayak gitu. Oh, tapi ada ya Asian food di sana ya? Ada, Bu, ada. Oh. Nasi goreng ada. Ada nasi goreng, Nasi tapi goreng. sedikit kecut juga, Pak. Nasi goreng. Oh, apa Nasi ditambahin goreng. jeruk kali ya mungkin Itu, ya? Bu, pakai daun mangga. Jadi daun mangganya tuh kecut rasanya. Oh, ada daun mangga. Tapi Iya. ini mayoritas pedes gitu kah? Pedas dan kecut. Bu. Oh, pedes dan kecil. Kalau cuacanya gimana nih di sana itu? Kalau cuaca di sana panasnya mengalahkan di Jember, Bu. Oh, di Iya. Malaysia juga panas Iya, banget panas, loh ya, Kak panas ya. banget. Panas banget. Jadi anak-anak itu meskipun udah pakai sunscreen sampai perih gitu, Bu, kulitnya. Perih dan panas banget. tambah gosong semua. Terus suasana kelasnya gimana? Apa ada AC atau? Kalau suasana kelas itu kalau di TK kipasnya ada kipas duduk dua. Tapi kalau yang di SMA itu, Bu, gak ada AC-nya, cuma kipasnya sampai ada 4, Bu. Oh, Cuacanya panas, karena kipasnya ekstrim ya besar-besar. panasnya Iya, ya. benar. Oke. Tapi selama ini nggak ada kendala ya terkait dengan proses pembelajaran di kelas Tidak gitu. ada, Bu, alhamdulillah. Ya itu, Bu, tadi dengan bahasa yang terbatas kita masih berusaha semaksimal mungkin supaya anak didik mengerti apa pelajaran yang kita sampaikan gitu, Bu. Oke. Tapi megang kelas berapa kelas nih Mbak Kamila di sana? Kalau saya sendiri setiap harinya itu mengajar TK, Bu. Oh, TK. Ya, TK. Tapi setiap hari Kamis saya mengajar bahasa Inggris di SMK. Oh, yang di SMK. Oke, wah keren sekali gitu ya. Pelajarannya berarti di sana ada bahasa Inggris tadi, kemudian Bahasa matematika. Inggris, matematika ada. Nah, terus yang di TK Mbaknya ngajar apa tuh Kalau kira-kira? di TK itu lebih ke daycare, Bu. Jadi TK di sana berbeda sama Indonesia. Di sana itu TK masuknya mulai 7:30 sampai jam 3:30 sore. Oh. Jadi siang hari itu mereka juga ada makan, ada tidur siang, dan kita pun sebagai guru asjar di sana yang mengajar TK itu ikut memandikan, Nah, menyuapi. iya kan kayak daycare. Oh, di sana ada Iya. daycare juga ya. Jadi seperti Walah. daycare gitu. Kadang kita untuk kegiatan belajarnya di TK itu seperti menggambar, menyanyi, gitu, Bu. Terus bermain yang melatih motorik anak, ya, seperti itu. Wah, keren. Tuh. Kalau di SMA itu alhamdulillah di sana juga menggunakan teknologi ya, Bu. Maksudnya iya, kita misalnya mau pakai, kalau di Indonesia kan seperti Quizizz, Kahoot itu mereka juga udah ya. sudah paham gitu, Bu. Berarti ini sekolahnya bukan yang sekolah yang jauh dari kota begitu ya? Kalau saya yang Santiwit ini kan di Canak, Bu. Sebenarnya bukan pusat kota banget, tapi ya juga bukan yang di desa di gunung gitu. Enggak juga, ya. Bu. Oke. Cuma ke kota besar itu agak lumayan jauh juga. Berarti masih ada kendaraan lewat, listriknya juga iya, oke di masih sana oke. ya. Oke. Nah, kira-kira selain mengajar di sana ya Mbak, kayaknya tuh banyak banget ya. Nah, kira-kira ada nggak ya kegiatan di mana teman-teman yang dari Indonesia ini mengenalkan budayanya begitu ya di Thailand itu ada nggak? Nah, gitu mungkin bisa diceritakan Mbak. Ya, kami selain mengajar juga ada program KKN kan, Bu, pengganti. Kalau dari Iya, FKIP kan betul. biasanya tidak ada KKN, hanya Iya, ada asjar ada atau asjar. KKPLP itu tadi. Nah, jadi di sini kami KKN-nya mengenalkan budaya Indonesia, bahkan ada belajar agama juga, Bu. Oh. Ya, jadi iya, di sini iya. kita bukan hanya di Santiwit sekolah saya saja, tapi di sekolah yang di Patalung, yang di Sengtam, itu juga
mengadakan proker masing-masing di setiap sekolah. Oke. Ya, jadi contohnya kalau di Santiwit itu kami mengadakan kultural vaganza. Oh, ada itu culture. Kita melatih anak-anak SMK untuk belajar tari saman, dan itu nanti ditampilkan, ditunjukkan di depan guru-guru mereka, di depan anak-anak SD, TK, kami kumpulkan semua seperti itu, Bu. Kemudian kita juga mengajar paduan suara, juga membuat batik celup. Terus kita juga mengajarkan berwirausaha dengan membuat gelang kepada anak-anak panti asuhan. Kemudian kami juga mengajar English Camp atau bahasa Inggris ke anak-anak yang akan kuliah di luar negeri, Bu, di Suriah, di Jordania. Oke, wes keren ya. Ya, sangat banyak sekali kegiatannya, Bu. Oke, wah banget. Pasti menyenangkan banget nih kayaknya Mbak ya di sana ya. Kayak kemarin pas waktu mau pulang kayaknya, aduh kayaknya harus nambah gitu ya Pak Iwan ya. Pas mau dijemput sama Pak Iwan. Juga, Mbak ya. Ke Iya, Thailand. 2 bulan rasanya kayak cuma 2 hari, Bu. Oh, iya. Wah, keren. Bahkan ini Bu Rawi ada mahasiswa alumni ITAT itu ya, atau yang asistensi mengajar di luar menjadi guru di Thailand. Ah, iya, ya. Kayaknya guru. kakak tingkatnya. Iya, kakak tingkat. Kamila ya. Udah jadi guru di sana ya. Iya, jadi Wah, guru. berarti memang diminta nih ya dari Iya. Thailand buat pasti pengalamannya sangat banyak gitu ya. Nah, tadi kan kegiatannya ada kayak untuk mengkonversi mata kuliah ya. Nah, ini Betul. untuk konversi mata kuliahnya sebesar berapa nih Pak Iwan untuk adik-adik? Ya. Jadi untuk konversi ini dari FKIP Bu, itu minimal 10 SKS, maksimal 20 SKS. Oke. Dan KKPLP merupakan mata kuliah yang wajib dikonversi. Wajib, betul. Nah, itu ya. Jadi yang di dalam konversi pasti ada KKPLP di sana. Iya, pasti itu Pasti wajib. ada di sana ya. Mhm. Dan tentunya mungkin menambahkan juga ternyata dengan budaya yang berbeda, kemampuan beradaptasi mahasiswa Bu. Ini Mbak Kamila ini juga menjadi sosok inspiratif ya bagi yang nanti adik-adik yang akan ke Iya, betul. asistensi mengajar di Thailand. Dan kami juga punya MOU juga dengan sekolah di Thailand bahwa nanti fasilitas yang disediakan Thailand itu apa? Asrama. Nah, Oh, ada asrama. asrama. Jadi gak usah khawatir Nggak nanti usah tinggal khawatir. di mana gitu Iya. ya. Berarti udah ada asrama. Oke. kemudian juga makan ya, konsumsi Ya maksudnya tadi makanan udah disediakan. disediakan. Kemudian akomodasi ke sekolah karena asrama dekat ya bisa lah. Oh, di sana asramanya ya. deket, bisa Jalan jalan kaki kaki aja. lah ya. Bisa. Oke, wah, Kemudian enak juga loh. yang pasti kami akan antar ya Bu dari perjalanan Jember Surabaya PP. Nah, itu dipastikan dari fasilitas dari FKIP UNED. Nah, itu ini. sebagai bentuk komitmen demi keamanan anak-anak Iya. gitu ya. Enggak diucul sendirian gitu nggih Pak Iya. Iwan ya. Nanti penarikan pun juga Pak Iwan kan juga menyusul gitu ya Iya. ke Thailand gitu. Wah, nah mungkin ada lagi nih Mbak yang mau disampaikan mungkin. Tadi konversi SKS-nya kalau Mbak Kamila sendiri berapa SKS yang dikonversi? Kalau saya dari pendidikan matematika bertiga ya, Bu, itu semuanya full 20 SKS, Bu. Oke. Ya, jadi buat adik-adik ini ya, kalau misalnya tertarik, kebetulan kan tahun ini ITAT dilakukan hanya 2 bulan. Jadi menurut kakak nih, worth it banget ikut Asjar Internasional. Karena dengan 2 bulan ini kalian udah nggak usah kuliah 20 SKS lagi, karena udah dikonversi dengan pengalaman-pengalaman yang seru dan juga pengalaman baru untuk mengajar di sana seperti itu. Wah, nah ini bisa biar semakin banyak nih peminatnya ya, karena benar. itu memang akan menyumbang IKU juga gitu ya bagi FKIP maupun Universitas Jember. Nah, oke, nah ini mungkin segmen terakhir ya Pak Iwan ya. Mungkin dari Pak Iwan dulu nih, kira-kira menurut Bapak gitu ya, dampak secara jangka panjang gitu ya dari program asistensi mengajar itu apa gitu. Iya. Nah, ini penting juga bagi mahasiswa yang akan menjadi nantinya harapannya guru yang profesional. Nah, ini salah satu caranya dari sini. Betul. Ya, dengan pengalaman, kemudian mengadaptasi lintas budaya ya, tidak hanya wawasannya ini skupnya di Jember ya nih, kemudian atau di daerah di Indonesia yang lain, tapi sudah tahu ternyata di negara lain juga punya beda, yaitu dengan guru yang mempunyai wawasan yang global. Nah, itu harapannya global, ya. Oke. Dan tentunya menularkan semangat, kemudian pengabdian juga, mencerdaskan anak didiknya, yang ini menjadi harapannya bisa menjadi salah satu cara dengan asistensi mengajar. Dan tentunya harus persiapan juga Bu, apa dengan wawasan global, punya ya bekal lah untuk modal berbahasa Inggris. Ya. Kemudian misalnya ke negara
tujuan misalnya di Thailand ya tahulah bahasa-bahasa pokoknya yang dasar untuk bahasa Thailand itu apa, Iya, terima iya. kasih apa itu. Nah, Iya. kemudian Khobkhunka. Kapunka ini sudah bisa nih. Udah bisa ya. Nah, Oke, kalau boleh selamat dikit-dikit datang ya. apa tuh? Selamat datang ukurannya. Nah, Terima kasih ya. Terima kasih Kalau ya. tolong apa tolong? Tolong itu karuna. Oh, karuna. Wah, itu berarti harus agak tahu lama ya. berarti ya Kemudian biar juga ini agak Bu, kalau hafal. misalnya tidak hanya Iya. Thailand bisa nanti Mhm. ada program yang ke Malaysia Mhm. ya bahasa Melayu, Melayu, ya, dan bisa di betul. bahasa yang dasarnya juga harus tahu karena Mhm. ya memang harapannya di sana bahasa Inggris tapi nggak semua orang juga Iya, biasanya bisa gitu ya. bahasa Inggris. Oke. Itu Bu kira-kira Bu Raffi yang harus Oke. dipersiapkan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Nah, mungkin dari Mbak Kamila sendiri nih ya, setelah kembali dari Thailand, pasti ada refleksi diri gitu ya, pengalaman-pengalaman yang di sana. Nah, itu kira-kira apa nih refleksi pribadi dari Mbak Kamila sendiri? Kalau menurut saya, Ibu, saya menjadi lebih percaya diri Mhm. dan juga belajar tanggung jawab karena di sini kan saya sebagai koordinator membawa teman-teman saya 19 orang di negara orang juga seperti itu, Bu. Nah, saya belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, Bu. Dengan pihak yang di Indonesia, yaitu ada dosen prodi masing-masing, ada juga ketua KKPLP, itu kan saya juga tetap harus menjaga koordinasi. Mhm. Kemudian juga saya harus menjaga koordinasi dengan koordinator ITAT ini, yaitu Bapak Ustadz Rozi di Thailand. Itu juga karena beliaunya ada di Naratiwat, jadi kita harus laporan terus dari Oke. Songkla Naratiwat. Kemudian juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru-guru Thailand di sana, guru-guru asing yang seperti dari Filipina, Afrika, dan juga anak-anak di sana biar cocok dengan kita. Bagaimana itu kan juga harus belajar gitu, Bu. Jadi dari Asjar Internasional ini saya belajar banyak pengalaman dan juga mendapatkan banyak ilmu. Jadi di sana kita tidak hanya mengajar tapi juga belajar seperti itu, Bu. Mhm. Oke, nah mungkin nih di segmen yang terakhir ini mungkin ada kesan dulu ya dari Pak Iwan, kemudian Mbak Kamila. Mungkin Mbak Kamila masih ingat bahasa Thailand mungkin sedikit-sedikit mungkin. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, mungkin sebagai closing Bu Raffi, jadi harapannya dengan kegiatan ini ya Bu Raffi dengan podcast di fasilitasi LPMPP ini bisa menjadi gambaran ya. Nah, karena ketika flyer saja kegiatannya apa di sana. Iya, betul. Nah, ini kami dengan bantuan LPMPP diberikan waktu ini dan podcast dan menghadirkan alumni. Iya. Nah, sebenarnya nanti akan punya persiapan Iya, yang berminat betul, mulai betul. dari proses pemberangkatan, pelaksanaan sampai akhir kegiatan ini sudah tersusun dan pastinya nanti harus yang mengupdate ya, Bu. Kemudian mengikuti ya, follow mungkin kegiatan IG dari @kkplp FKIP. Oke, Nah, jangan nanti lupa bisa- di-follow, ya, nggih. di-follow di sana akan Iya. diupdate Berita-berita terkait dengan berita-beritanya, ini ya, kegiatan Asjar. Oke. Asjar baik di Indonesia maupun di internasional. Mhm. Dan tentunya rundown ya, atau timeline dari kegiatan yang kakak PLP khusus untuk asistensi mengajar di tahun 2026. Nah, ini sudah kami buka. Nanti kami lakukan sosialisasi di 11 September. Oke, Dengan Mbak Kamila wah, juga. Kan lebih jangan banyak sampai lagi. kelewat Iya. ya. Jangan sampai kelewat. Nanti Iya. tanya-tanya di sana bisa. juga Iya, ya. bisa. Oke. Jadi lebih dalam lagi. Mhm. Dan nanti pendaftaran seleksi di 13 September. Pas 13 September. Jangan lupa dicatat tanggal-tanggalnya Catatnya. ya. Oke, silakan Mungkin Mbak itu, Bu. Kamila. Tadi karena dengan Bu Raffi disuruh belajar bahasa Thailand sedikit, Ah, saya oke. buka dengan perkenalan lagi ya, Bu. Enggak Tapi apa-apa. menggunakan Ingatnya bahasa itu ya. Nah, ini ya. Oke, silakan. Oke, sawadika tokon, chanche Kamila ka, chan penkon Indo ka, yinditi dairu jaka. Untuk itu artinya Bu, halo semuanya, nama saya Aha. Kamila, saya dari Indonesia, senang bertemu denganmu seperti itu. Oh, Ya, aduh, saya juga belum inget tuh kan. Iya. Itu ya. Nah, Oke. Pesan dari saya untuk adik-adik, apapun yang dilakukan sekarang atau nanti untuk ikut Asjar Internasional ini, ingat bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Jadi jangan mudah menyerah. Apapun yang terjadi, misalnya dari persiapan kalian mengikuti Asjar Internasional ini, dari sampai mengikuti kegiatan Asjar sampai selesai pun kalian jangan menyerah. Apalagi kalau misalnya sudah mulai buntu ya Bu, kalau misalnya berkas-berkasnya aduh ini kok harus minta tanda tangan ke sini kayak gitu-gitu.
kalau misalnya kalian mau sukses, jangan menyerah. Itu pesan dari aku. Oke, wah luar biasa sekali motivasinya ya dari Mbak Kamila. Oke, mungkin itu tadi ya perjumpaan kita dengan dua narasumber. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan dan juga Mbak Kamila gitu ya atas kehadirannya dan udah sharing hal-hal yang bermanfaat buat adik-adik nanti gitu ya, khususnya tentang asistensi mengajar yang ada di FKIP Universitas Jember. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa FKIP lainnya untuk terus berkembang tidak hanya di dalam negeri tapi juga di kancah internasional. Seperti biasa saya akhiri dengan pantun, di waktu fajar ayam bersaut kompak. Mari sukseskan asistensi mengajar, belajar sambil berdampak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Sampai jumpa lagi.